Oke, halo teman-teman semuanya, menti-menti tercinta. Gimana kabarnya di siang hari ini di Jatinangor ini? Gimana? Asik? KTITB hari ini asik? Nah, oke. Semoga asik-asik aja ya. Masih pada semangat semuanya? Masih dong pasti. Oke. Sekarang kita akan memasuki sesi mentoring nih ya. Seru nih. Kami akan menurunkan beberapa materi dan diharapkan kalian mengerti urgensinya kenapa sih materi ini harus diturunkan. Ya, karena dalam rangkaian acara KT ITB 2025 ini, KM ITB pengen kalian semua tuh lulus dari kaderisasi ini dengan nilai-nilai yang mereka anggap baik. Nah, untuk pada akhirnya regenerasi KM ITB ya. Oke. Maka dari itu organisasi ini KM ITB butuh orang-orangnya untuk kompeten dan memiliki nilai-nilai yang mereka pegang secara utuh gitu ya. Oke, materi pertama ini adalah materi mengenal diri dan tumbuh di lingkungan kampus ITB ini. Tentu saja harapannya adalah kalian dapat thriving ya, berkembang secara pesat di dunia ini. Nah, untuk melakukan hal itu, kalian tuh harus mengenal diri sendiri. Kenapa sih harus mengenal diri sendiri? Ayo kita bahas lebih lanjut. Oke, mengenal diri sendiri. Apa yang kalian tahu tentang mengenal diri sendiri? Betul sekali, mengenal diri sendiri adalah proses kita mengenal kekuatan, kelemahan, nilai-nilai yang kita pegang, terus tindakan kita, pola pikir kita, dan segala macam lah ya. Nah, untuk mengenal diri itu ada beberapa framework. Framework ini adalah alat-alat yang bisa membantu kalian untuk mengenal diri lebih efisien dan lebih terarah gitu ya. Ada 3 di sini. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pertama, adalah SWOT. Kalian pasti sudah familiar dengan phrase ini. Mungkin sudah diajarkan dari SMP, SMA, udah lama lah pokoknya. Apa itu SWOT? Betul sekali. SWOT adalah strength, weakness, opportunities, dan threats. Nah, apa yang membedakan SW dan OT? Coba. Betul. SW adalah HS, maksudnya ya, kekuatan, dan weakness, kelemahan. Nah, kedua hal itu adalah hal-hal yang berasal secara intrinsik, ada dari dalam diri kita sendiri. Kemudian opportunities dan threats adalah apa yang datang dari luar, hal-hal ekstrinsik yang kadang kita tidak dapat atur sendiri ya. Strength and weakness kita dapat atur. Enggak juga sih sebenarnya, ada bakat dan minatnya juga lah. Misal strength kita, kita tahu bahwa kita tuh jago public speaking atau jago dalam berhitung, matematikanya kuat dan segala macam. Weakness-nya mungkin kita pemalu atau apa. Baiklah ya, susah ngobrol, bla bla bla. Kemudian ada opportunities. Opportunities itu misal contohnya kalian sekarang berada di ITB ini, itu adalah sebuah opportunity. Opportunity yang sangat hebat menurutku. Top 10, top PTN kan, lingkungannya bagus, gengsinya bagus, namanya bagus, reputasinya bagus, itu adalah sebuah opportunity. Lalu threats adalah misal, aduh gak kepikiran. Apa kalian? Kepikiran threats kayak gimana? Hal-hal yang menghambat kalian, tapi dari luar. Nah, itu dia, betul sekali. Oke, bagus, pintar. Selanjutnya kita ke framework yang kedua, itu adalah TOWS. Mungkin ini kurang familiar, mungkin familiar juga. Tapi intinya TOWS adalah kebalikan dari SWOT. SWOT, TOWS. Nah, intinya TOWS ini adalah kombinasi, gabungan dari keempat aspek SWOT tersebut. Nah, yang maksud saya kombinasi adalah ini contohnya. Salah satunya adalah SO, Strength dan Opportunities. Ini adalah kombinasi kedua tersebut. Gimana cara kita menggabungkan kedua hal tersebut untuk memaksimalkan potensi yang bisa membuat kita tumbuh. Misal, contohnya adalah S dan O. S-nya adalah kita jago matematika, O-nya adalah ada lomba matematika. Kita pertemukanlah kedua hal tersebut biar kita lebih berkembang gitu ya. Intinya kayak gitu. Untuk
Selanjutnya ada juga weakness opportunities. Nah, gimana cara kita meminimalisir weakness kita melalui opportunities yang ada. Kemudian ada strength dan threats. Gimana sih cara kita meminimalisir threat yang ada dengan strength kita. Kemudian terakhir adalah weakness dan threats. Nah, ini intinya gimana cara weakness kita dan threats kita tidak pernah bertemu, tidak pernah bersinggungan. Karena kalau bertemu kacau balau nanti kan ya. Oke, selanjutnya ada Johari Windows model. Ini mungkin tidak familiar dengan kalian. Intinya, Johari Windows ini adalah uh, sebuah framework di mana kita dapat mengenal diri sendiri melalui lensa mata kita sendiri dan juga lensa orang lain. Makanya, hence the name Windows. Karena seperti melihat lewat keluar jendela, gitu loh. Ada 4 aspek, ada 4 kategori dalam Johari Windows ini, yaitu open area, blind spot, hidden area, dan unknown. Mari kita bahas satu-satu. Open area adalah sesuatu yang kita tahu, orang lain juga tahu. Intinya begitu ya. Lalu blind spot itu adalah hal yang kita tidak ketahui, namun orang lain tahu. Nah, cara menguakkan informasi itu, cara kita tahu tentang diri kita itu, kita harus men-trigger sebuah umpan balik dari mereka. Tanya-tanya, aku orangnya kayak gimana sih? Aku kayak gimana sih? Itu butuh sebuah feedback dari orang lain. Kemudian ada hidden area. Hidden area adalah hal yang kita sendiri sembunyikan dari orang lain. Kita tahu, tapi orang lain nggak tahu. Mungkin itu adalah suatu hal yang aib, atau menurut kita sendiri itu memalukan. Nah, selanjutnya adalah unknown. Unknown ini, seperti yang kalian sudah bisa bayangkan, itu adalah hal yang kita tidak ketahui, orang lain juga nggak tahu. Jadi nggak tahu. Nah, maksudnya gimana? Ini tuh lebih ke sebuah pengalaman yang kita belum pernah berada di dalam posisi itu. Misal, kita nggak tahu kita jago masak apa enggak. Kenapa? Karena belum pernah masak. Itulah unknown. Orang kita aja nggak tahu, kita aja nggak pernah masak, orang lain nggak pernah lihat kita masak kan, gimana cara tahu kalau kita tuh jago atau enggak gitu loh kalau unknown tuh. Kemudian ada juga emotional intelligence dan kesehatan mental. Nah, ini dia buzzword-buzzwordnya nih. Kalian mungkin sudah familiar banget dengan konsep mental health dan juga emotional intelligence. Kenapa sih urgensinya kita belajar soal ini? Karena ITB tuh susah. ITB tuh susah. Kalian tuh bakal ditempa habis-habisan. Kalian bakal dengan segala akademiknya, kalian harus bisa menjaga mental kalian dan juga menjaga emotional intelligence kalian, karena yang dibutuhkan di dalam dunia kampus dan dunia pekerjaan nantinya agar kalian bisa thriving, kalian tuh bukan hanya perlu skill teknikal. Kayak pinter itu nggak cukup, pinter doang tuh nggak cukup, karena kalian bakal butuh sisi emotional intelligence ya, agar bisa bekerja dengan orang lain, berkolaborasi, memimpin, etc. etc. Nah, ayo kita bahas satu-satu ya. Kalau untuk emotional intelligence ada 4 aspek nih, yaitu self-awareness, self-regulation, motivasi, dan empati. Nah, di sini self-awareness di sini adalah gimana sih cara kita sadar mengenai kekuatan dan kelemahan masing-masing, lalu cara kita berpikir, pola perilakunya kayak gimana, nilai-nilai yang kita pegang tuh gimana. Kenapa ini penting? Karena ini agar kita dapat mengidentifikasi diri sendiri, lalu mengevaluasi dan menjadi pribadi yang lebih baik daripada hal yang sekarang. Karena gimana sih kita cara bisa improve on something kalau kita nggak tahu something itu tuh kondisinya lagi apa gitu ya. Kemudian untuk self regulation ini penting uh, untuk melakukan kolaborasi dengan orang lain, untuk memimpin, untuk uh, interaksi sosial interaksi sosial dan lain-lain. Kemudian ada motivasi. Penting sekali kalian untuk bisa menjaga motivasi yang kuat. Karena tanpa motivasi yang kuat, kalian bakal malas-malasan ngapa-ngapain kan? Setuju kan?
Kemudian ada empati. Empati ini sangat penting untuk dimiliki karena dengan kita membantu orang lain, harapannya mereka juga akan melakukan hal yang sama untuk kita ketika saat kita kesusahan. Ini tuh sangat beneficial bagi diri sendiri. Kemudian ada hard skill dan soft skill. Nah, ini nyambung sama yang tadi, bahwa kita tuh harus self-aware, kita nggak bisa rely on satu skill saja. Kayak skill teknikal tuh bagus. Kita perlu skill teknikal yang yang dibutuhkan orang lain, yang hal-hal teknis, karena kita kan anak teknik lah ya. Sebagai future engineer butuh skill teknikalnya. Namun, semua hal itu tidak akan ada artinya kalau misal kita tidak memiliki soft skill yang dibarenginya. Contohnya adalah skill untuk mempresentasikan ide kita, skill untuk berkolaborasi, untuk memaparkan apa hasil pikiran kita. Semua itu tidak akan sepinter-pinternya kita, sejeniusnya kita, sebagus apapun ide kita secara teknis, kalau kita tidak bisa mengkomunikasikannya ke orang lain, pitching ke investor, pitching ke teman kerja, itu tidak akan berguna. Jadi KM ITB ini berharap kalian bisa mengembangkan hard skill dan soft skill secara beriringan di dalam lingkup ITB ini agar kalian berkembang secara utuh dan secara pesat gitu ya, thriving. Nah, kemudian terakhir, gimana cara kita melakukan hal tersebut? Cara melakukan hal tersebut adalah belajar. Mau gimana lagi, kita tuh memang harus belajar. Sepanjang hidup kita tuh kita bakal belajar terus, guys. Kayak kita tuh memang harus menjadi pribadi yang senantiasa berkembang dan selalu upgrade tiap harinya. Kayak ingatlah, 1% tiap hari itu kenaikan 365% dalam setahun. Ya, pernah lihat postingan IG kayak gitu gak? Nah, betul kayak gitu. Gimana sih cara mengaplikasikannya? Yaitu dengan gaya belajar yang benar. Nah, gaya belajar ini tuh sebenarnya harus coba-coba lah ya. Aku ada pengalaman sendiri, nanti mungkin kita bisa bahas di sesi diskusi dan Q&A. Namun sekarang kita harus fokus pada pemaparan materinya dulu. Ada dua sih, dua framework untuk memudahkan kita mengetahui gaya belajar mana yang bagus untuk kita. Yaitu adalah satu, FARC, V-A-R-K. FARC. FARC ini mungkin kalian sudah familiar, mungkin namanya itu nggak terlalu familiar, tapi kalian pasti tahu dengan isinya. FARC ini adalah singkatan untuk visual, auditory, read and write, serta kinesthetic. Nah, visual lah ya. Kalian mungkin belajarnya lebih bagus kalau harus melihat suatu presentasi, suatu PPT atau gimana. Auditory, kalian lebih enak dengar podcast, lebih suka mendengarkan penjelasan via auditory. Kemudian read and write, kalian lebih suka baca buku, lebih suka bikin catatan atau gimana. Nah, kalau kinestetik ini kalian harus ada demonstrasi secara langsungnya, kalian harus benar-benar bergerak untuk memahami suatu konsep. Kemudian ada Kolb's Experiential Learning Theory, yakni adalah ada 4 aspeknya: accommodating, diverging, converging, dan assimilating. Oke, untuk materi sudah selesai. Mungkin ayo kita pindah ke sesi Q&A dan diskusi. Diharapkan kalian semua aktif. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya, kalau ada kebingungan silahkan tanya, kalau ada pendapat yang ingin kalian utarakan silahkan banget. Itu justru hal yang sangat diinginkan di KAT ITB ini adalah kalian tuh berani untuk berpendapat, berani untuk mengemukakan apa ide-ide brilian kalian, apa yang ingin kalian sampaikan, dan jangan pernah takut untuk berpendapat ya guys, apapun itu. Karena jujur, negara ini tuh sangat minim orang yang berani berpendapat, berani untuk membela kebenaran, dan itulah hal yang ingin ditumbuhkan oleh KM ITB pada kadernya saat ini. Nah, oke. Sekian pemaparan materi dari saya, Muhammad Rafi Sauki, NIM 181212403 dari KIN 03. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Dadah semuanya.